psikologi ilmiah abad ke-19, psikologi adalah ilmu yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang muncul dalam kesadaran manusia seperti perasaan, pikiran, dan kehendak. Menurut Robert S. Feldman, psikologi adalah studi ilmiah tentang perilaku dan proses mental manusia. Psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang fokus pada cara manusia belajar dan berkembang dalam lingkungan pendidikan. Ini mencakup motivasi, cara belajar, interaksi sosial, dan perkembangan emosi. Kesehatan mental dalam kehidupan mahasiswa adalah kondisi di mana mahasiswa dapat menjalani kehidupan perkuliahan dengan pikir yang sehat, emosional yang stabil, dan perilaku yang adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia kampus. Kesehatan mental bukan hanya tentang tidak adanya gangguan jiwa, tetapi juga mencangkup kemampuan mahasiswa untuk mengelola stres dan tekanan akademik, menjaga hubungan sosial yang positif, memiliki rasa percaya diri dan motivasi, menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan hidup. Contoh relevan di kehidupan mahasiswa. Mahasiswa yang bisa tenang saat menghadapi ujian yang menyusun strategi belajar. Mahasiswa yang bisa bangkit dari kegagalan akademik tanpa menyalahkan diri terus-menerus. Dampak jika kesehatan mental tidak terjaga, menurun presentasi akademik, gangguan tidur dan kelelahan kronis, kecemasan, depresi, dan burnout. Terdapat beberapa peran psikologi pendidikan dalam kehidupan mahasiswa, antara lain yaitu meningkatkan motivasi belajar, yaitu memahami motivasi di balik tindakan mahasiswa sangat penting. Psikologi pendidikan memberikan wawasan tentang cara-cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Ini termasuk memahami faktor intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi semangat belajar, serta bagaimana menciptakan lingkungan yang mendorong keinginan untuk belajar. Kemudian, membangun interaksi sosial yang sehat. Di perguruan tinggi, interaksi sosial memainkan peran penting dalam perkembangan pribadi dan akademis mahasiswa. Psikologi pendidikan membantu memahami dinamika sosial di lingkungan kampus serta bagaimana menciptakan interaksi yang sehat antar mahasiswa dan dosen. Lalu, peran selanjutnya yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Psikologi pendidikan berperan dalam membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dengan memahami proses berpikir, pembelajaran yang menantang namun tetap mendukung bisa dirancang. Ini memungkinkan mahasiswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian, menyusun kurikulum yang relevan. Penerapan psikologi pendidikan dalam menyusun kurikulum membantu memastikan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan mahasiswa. Ini tidak hanya tentang konten akademis, tetapi juga bagaimana materi tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata, membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk dunia kerja. Selanjutnya, menyusun evaluasi pembelajaran yang tepat. Psikologi pendidikan juga berperan dalam menyusun metode evaluasi yang sesuai. Evaluasi tidak hanya tentang mengukur pengetahuan, tetapi juga mengidentifikasi perkembangan psikologis dan emosional mahasiswa. Ini memastikan bahwa evaluasi benar-benar mencerminkan kemajuan belajar. Selanjutnya, mengatasi stres dan tekanan akademik. Lingkungan perkuliahan seringkali menuntut mahasiswa untuk menghadapi banyak tantangan, tugas yang menumpuk, ujian yang sulit, tuntutan organisasi, bahkan tekanan dari orang tua atau lingkungan sosial. Psikologi pendidikan memberikan strategi untuk mengelola stres seperti teknik manajemen waktu, relaksasi, serta cara berpikir rasional melalui pendekatan psikologi kognitif. Mahasiswa yang mampu mengelola stres cenderung memiliki keseimbangan emosional yang lebih baik dan performa akademik yang lebih stabil. Dalam kehidupan mahasiswa, relasi sosial bukan hanya soal berteman, tetapi tentang membangun jaringan yang sehat, produktif, dan suportif. Psikologi pendidikan mengajarkan bahwa proses belajar tidak berlangsung dalam ruang hampa. Ia berkembang melalui interaksi, kolaborasi, dan kerjasama. Mahasiswa belajar tidak hanya dari dosen atau buku, tapi juga dari pengalaman berdiskusi, berdebat, bahkan berbeda pendapat dengan teman sekelompoknya. Disinilah pentingnya keterampilan komunikasi, empati, dan kemampuan mendengarkan aktif. Saat mahasiswa mampu memahami sudut pandang orang lain, mendengarkan dengan niat untuk memahami,
membalas, maka hubungan yang terbangun akan lebih bermakna. Inilah dasar dari kerja tim yang sehat, saling menghargai, saling memperkuat, dan saling mendorong untuk tumbuh. Teori Lev Vygotsky memperkuat pemahaman ini melalui konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD. Ia menjelaskan bahwa seseorang dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik ketika mendapat bimbingan atau bekerja sama dengan individu yang lebih kompeten. Dalam konteks perkuliahan, ini berarti mahasiswa bisa mengembangkan kemampuan akademik dan sosialnya melalui kerja kelompok, diskusi kelas, organisasi, maupun kolaborasi riset. Interaksi semacam ini bukan hanya memperkaya wawasan, tapi juga membangun karakter. Mahasiswa belajar bagaimana menghadapi perbedaan pendapat, menyatukan ide, membagi tanggung jawab, hingga menyelesaikan konflik secara dewasa. Psikologi pendidikan memberikan kerangka bagaimana semua ini bisa terjadi, dan menjadikannya bagian penting dari proses tumbuh menjadi manusia yang utuh. Tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga matang secara sosial dan emosional. Pada akhirnya, perkuliahan bukan hanya tentang nilai dan gelar. Ini adalah perjalanan untuk tumbuh bersama orang-orang di sekitar kita. Kemampuan membangun relasi sosial dan kerja tim adalah bekal penting yang tak hanya berguna di kampus, tapi juga di dunia kerja dan dalam kehidupan bermasyarakat. Psikologi pendidikan hadir untuk mengingatkan kita bahwa manusia belajar tidak sendirian. Kita saling membutuhkan, saling menguatkan, dan saling belajar satu sama lain. Melalui komunikasi yang baik, empati yang tulus, dan kerjasama yang sehat, mahasiswa tidak hanya menjadi pembelajar yang baik, tetapi juga manusia yang utuh. Karena pada akhirnya, keberhasilan seorang mahasiswa bukan hanya ditentukan oleh apa yang ia capai sendiri, tapi juga oleh bagaimana ia tumbuh bersama orang lain. Dalam dunia perkuliahan yang penuh tekanan dan tantangan, memiliki kemampuan membangun hubungan sosial yang sehat adalah kekuatan tersendiri. Psikologi pendidikan membantu kita memahami bahwa relasi bukan sekadar interaksi biasa, tetapi media penting untuk bertumbuh, berbagi, dan saling menginspirasi. Ketika kita belajar mendengarkan, menghargai, dan bekerja sama dengan orang lain, kita sedang membangun karakter-karakter yang akan terus kita bawa ke tempat kerja, ke komunitas, dan ke kehidupan kita setelah lulus nanti. Inilah esensi dari pendidikan yang sesungguhnya, bukan hanya menjadi pintar, tetapi juga menjadi pribadi yang mampu hidup bersama, tumbuh bersama, dan memberi makna bagi orang lain.